Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elina Rahmawati dengan NIM 2402010202540, kelas MJ102, mata kuliah Manajemen Ekonomi dan Bisnis dengan dosen Ibu Dr. Ratna Trihari Safariningsih, MM. Soal yang pertama. A. Turunan pertama dari Y sama dengan 5 akar X ditambah 7 per X, yaitu Y sama dengan 5 akar X ditambah 7 per X sama dengan Y sama dengan 5 X pangkat setengah di plus 7 X pangkat min 1. Turunan dari 5 X pangkat setengah yaitu 5 per 2 X pangkat min setengah. Turunan dari 7 X pangkat min 1 yaitu min 7 X pangkat min 2. Sehingga turunan Y sama dengan 5 per 2 X pangkat min setengah dikurangi 7 X pangkat min 2. B. Turunan pertama dari Y sama dengan 3 X pangkat 9 ditambah 1 per X pangkat 3. 3 X pangkat 9 ditambah 1 per X pangkat 3 sama dengan 3 X pangkat 9 plus X pangkat min 3. Turunan dari 3 X pangkat 9 yaitu 27 X pangkat 8, sedangkan turunan dari X pangkat min 3 yaitu min 3 X pangkat min 4. Sehingga didapatkan turunan dari Y sama dengan 27 X pangkat 8 dikurangi 3 X pangkat min 4 atau sama dengan juga 27 X pangkat 8 dikurang 3 per X pangkat 4. C. Turunan pertama dari Y sama dengan 4X di min 6 per X ditambah 11 per X pangkat 4. 4X min 6 per X ditambah 11 per X pangkat 4 itu sama dengan juga 4X dikurangi 6X pangkat min 1 ditambah 11X pangkat min 4. Turunan dari 4X yaitu 4. Turunan 6X pangkat min 3 yaitu 6X pangkat min 2. Sedangkan turunan dari 11X pangkat min 4 yaitu minus 44 X pangkat min 5. Sehingga didapatkan turunan dari Y sama dengan 4 ditambah 6X pangkat min 2 min 44X pangkat min 5 atau juga sama dengan 4 ditambah 6 per X kuadrat dikurangi 44 per X pangkat 5. Soal yang kedua, diketahui fungsi permintaan yaitu P sama dengan 3000 min 6Q, fungsi biaya C sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 73,5Q kuadrat ditambah 2400Q ditambah 4000. Berapakah laba maksimumnya? Untuk mencari laba maksimum, kita perlu mencari total pendapatan atau total revenue yang sama dengan juga TR. Rumus TR yaitu P dikali Q. 3000 min 6Q dikali Q didapatkan angka 3000 Q dikurangi 6Q kuadrat. Lalu setelah mendapatkan total revenue, kita mencari fungsi laba. P sama dengan TR dikurangi C. Kita masukkan TR dan C-nya, lalu didapatkan P sebesar min Q pangkat 3 ditambah 67,5Q kuadrat ditambah 600Q dikurangi 4000. Yang ketiga, mencari titik maksimum, yaitu turunan pertama. Pi sama dengan min Q pangkat 3 ditambah 67,5Q kuadrat ditambah 600Q dikurangi 4000. Turunan pertamanya yaitu min 3Q kuadrat ditambah 135Q ditambah 600. Set ke 0 untuk kondisi maksimum. Lalu didapatkan min 3Q kuadrat ditambah 135Q ditambah 600 sama dengan 0. Disederhanakan dengan dibagi min 3 yaitu didapatkan Q kuadrat min 45Q dikurang 200 sama dengan 0. Karena tidak bisa langsung difaktorkan, kita harus mencari melalui menyelesaikan persamaan kuadrat. Q sama dengan 45
kurang lebih akar 45 kuadrat ditambah 4 dikali 200 dibagi 2 didapatkan sebesar kurang lebih 53,17. Maka Q1 sama dengan 45 ditambah 53,17 dibagi 2 sebesar 49,085, sedangkan Q2 45 ditambah 45 dikurang ya, maksudnya dikurang 53,17 dibagi 2 kurang dari 0, maka dari itu tidak mungkin untuk produksi. Jadi output maksimum Q sama dengan 49,085 unit. Laba maksimumnya dari Pi, kita substitusikan nilai Q-nya tadi 49,085, didapatkan kurang lebih Pi sama dengan 6.950. Jadi laba maksimum perusahaan kurang lebih 6.950. Soal yang ketiga, biaya marginal MC sama dengan Q kuadrat dikurangi 42Q ditambah 200. Tentukan A. Fungsi biaya total atau C jika biaya tetap 900. MC sama dengan DC per DQ. Untuk mendapatkan fungsi biaya total atau C, integralkan MC. Didapatkan C sama dengan sepertiga Q pangkat 3 dikurangi 21 Q kuadrat ditambah 200 Q ditambah K. K adalah konstanta biaya tetap yaitu fixed cost sebesar K 900. Jadi fungsi biaya total yaitu C sama dengan sepertiga Q pangkat 3 dikurangi 21 Q kuadrat ditambah 200 Q ditambah 900. B. Fungsi biaya total C jika Q sama dengan 12. Karena kita sudah mendapatkan rumus C tadi, maka substitusikan Q-nya yaitu 12. C sama dengan sepertiga Q pangkat 3 dikurangi 21 Q kuadrat ditambah 200 Q ditambah 900. Lalu Q-nya kita masukkan 12 didapatkan sebesar C 852. Jadi fungsi biaya total C sama dengan 852. Soal 4. Diketahui fungsi permintaan P sama dengan 30 dikurangi 0,5 Q, sedangkan fungsi penawaran P sama dengan 5 plus Q. Besar surplus konsumen saat keseimbangan pasar berapa? Titik keseimbangannya yaitu permintaan sama dengan penawaran. 30 dikurangi 0,5 Q sama dengan 5 plus Q, didapatkan Q keseimbangan yaitu 16,667. Substitusikan penawaran, didapatkan penawaran keseimbangan sebesar 21,667. Lalu kita cari formula surplus konsumen. Dengan rumus CS sama dengan setengah dikali P max dikurangi P keseimbangan dikali Q keseimbangan. Lalu kita masukkan setengah dikali 30 dikurangi 21,667 dikali 16,667 didapatkan CS sebesar 69,44. Jadi surplus konsumen pada keseimbangan pasar adalah 69,44. Soal kelima, perusahaan Adidas membuat sepatu X1 dan tas X2. Perusahaan membuat program nonlinear untuk menentukan jumlah optimum X1 dan X2. Dengan rumus maksimal Z sama dengan 290 X1 dikurangi 7 X1 pangkat 2 ditambah 170 X2 dikurangi 4 X2 kuadrat. Kendala bahannya 30x1 ditambah 20x2 sama dengan 900. Bentuk fungsi Lagrangian. Kendalanya 900 dikurangi 30x1 dikurangi 20x2 sama dengan 0. Lalu kita masukkan rumus didapatkan sebesar 290x1 dikurangi 7x1 kuadrat ditambah 170x2 dikurangi 4x2 kuadrat ditambah 900 dikurangi 30x1 dikurangi 20x2. Syarat orde pertama atau FOC turunkan terhadap X1, X2, dan lalu didapatkan rumus dengan 900 dikurangi 30x1 dikurangi 20x sama dengan 0. Jadi ditemukan juga 30x1 tambah 20x2 sama dengan 900. Lalu kita substitusikan dan ketemulah jawabannya 1,28125.
Lalu kita masukkan ke X1 dan X2, didapatkan X1 sebesar 17,96875 dan X2 18,0468875. Jadi nilai maksimumnya sebesar kurang lebih 4.716,4.082. Jumlah sepatu X1-nya sebesar 17,96875 unit per hari, sedangkan jumlah tasnya X2-nya dapatkan 18,0468875 unit per hari. Laba maksimumnya sebesar 4.716,41, lalu harga bayangan bahannya sebesar 1,28125. Soal yang keenam, diketahui biaya total TC sama dengan Q pangkat 3 dikurangi 90 Q kuadrat ditambah 2.800 Q ditambah 56.500. Tingkat produksi yang menyebabkan biaya minimum, yaitu untuk mencari biaya minimum ambil turunan dari TC, yaitu sama dengan marginal cost. Marginal cost-nya yaitu 3 Q kuadrat dikurangi 180 Q ditambah 2.800. Untuk mencari titik minimum, ambil turunan pertama dari MC. Didapatkan rumus 6Q min 180. Syarat minimumnya yaitu kita masukkan 6Q di min 180 sama dengan 0, 6Q sama dengan 180, Q sama dengan 30. Jadi biaya total minimum terjadi pada tingkat produksi Q sama dengan 30. Berapa marginal cost biaya minimumnya? Langsung saja kita masukkan Q-nya 30 sehingga didapatkan M biaya marginal cost biaya minimumnya yaitu 100. Sekian yang bisa saya sampaikan, terima kasih.